Xiao Huo hanya berkemih di daerah terpencil. Tak disangka, muncul aliran listrik dari tanah, yang membuatnya merasa merinding. Karena terlalu nyaman, Xiao Huo tidak menganggap serius hal ini. Namun, saat ia akan berbalik untuk pergi, ia justru menemukan tempat yang baru saja ia gunakan. Ternyata ada sebuah prasasti tanpa tulisan. Saat Xiao Huo merasa bingung karenanya, tiba-tiba, prasasti itu memunculkan cahaya merah. Dalam sekejap, seorang wanita cantik luar biasa muncul di atas prasasti tanpa tulisan itu. Wanita itu berkata bahwa dia adalah Dewi Surga yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Urin Xiao Huo adalah air murni dari unsur positif, yang tepat untuk menyiramnya membantu dia mencapai pencerahan. Untuk berterima kasih atas pertolongan Xiao Huo, Dewi itu bersedia memberi dia 12 jam. Kemampuan untuk membuat kata-kata menjadi kenyataan. Ia mengira Xiao Huo pasti akan berterima kasih kepada Dewi. Namun, ia justru berpikir bahwa di malam hari ini, ia telah bertemu hantu dan melarikan diri. Untungnya, Dewi tersebut tidak mengejarnya. Namun, setelah kembali ke rumah, Xiao Huo masih merasa cemas. Takut bahwa hari ini bertemu hantu akan berdampak padanya. Tepat pada saat itu, pemilik rumah masuk dengan marah. Dia berkata bahwa dia sudah 7 hari tidak membayar sewa. Ia harus membayar segera. Jika tidak, dia harus segera pergi dari kamar. Xiao Huo karena adalah seorang pengantar makanan tingkat bawah. Dia tidak memiliki uang sepeser pun dan tidak bisa membayar sewa. Jadi dia secara naluriah berkata kepada pemilik rumah, apakah dia bisa dibebaskan dari sewa selama 7 hari ini. Anehnya, pemilik rumah setelah mendengar itu, seketika seperti tersengat listrik. Tidak hanya langsung setuju untuk membebaskan Xiao Huo dari sewa 7 hari, tapi juga sangat senang dengan hal itu. Xiao Huo terkejut seketika melihatnya. Dia tidak pernah menyangka, pemilik rumah yang begitu pelit dan jahat, akan setuju untuk membebaskan dirinya dari sewa 7 hari. Ini membuat Xiao Huo segera teringat kata-kata dari sang ratu sebelumnya. Aku memberi anugerah sistem ramalan yang seperti emas selama 12 jam. Sebagai balas budi, Xiao Huo segera menyadari, apa yang dikatakan ratu ternyata benar. Dia benar-benar memilikinya kemampuan untuk mengulur waktu selama 12 jam. Untuk membuktikan hal ini, jadi dia segera bertanya lagi kepada pemilik rumah, apakah mungkin untuk membebaskan sewa selama 1 tahun? Jika demikian, akan membebaskan 1 tahun sewa lagi. Xiao Huo terkejut total melihat itu. Dia tidak menyangka semua ini ternyata benar. Melihat dirinya sendiri sebagai seorang loser yang lajang selama 30 tahun. Dia segera muncul dengan pikiran jahat. Pada saat ini, jika saja saya bisa berbaring di kampus, berbaring di samping Dewi Suan King, itu saja yang baik. Saya pikir ini tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, Dewi Suan King saat ini bahkan tidak tahu dia di mana. Namun saat Jun Kai berbaring, bersiap untuk tidur di tempat tidur, dia justru menemukan bahwa tempat tidurnya tidak hanya lebih empuk dari